Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi kita masih tentang metode pada model transportasi. Kemarin kita sudah mempelajari 2 metode sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 2 metode lagi. Jadi, setiap metode itu tentunya memiliki langkah-langkah yang berbeda. Langkah-langkah yang berbeda, kemudian pengambilan langkah awal yang tentunya juga berbeda. Oke, Ibu langsung saja ya. Kita langsung ke metode RAM atau disebut dengan Russell Approximation Method. Jadi RAM ini adalah metode yang menggunakan perbandingan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya terbesar pada masing-masing baris dan kolom. Oke, langsung saja. Ini masih menggunakan matriks transportasi yang sama dengan metode-metode sebelumnya. Jadi sudah ada. Jadi di sini matriks transportasinya masih menggunakan sumber pada Cepu, Cilacap, dan Cirebon dengan kapasitas sumber dan kebutuhan tujuan yang masih sama dengan kemarin. Nah, perlu diketahui ya, sekali lagi perlu diingat bahwa metode ini akan jalan, semua metode akan jalan ketika matriks transportasinya seimbang. Oke, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi ketika di soal itu belum seimbang antara kapasitas sumber dan kebutuhan tujuannya, maka kita harus melakukan ya cara agar matriks transportasi kita seimbang, dan itu sudah dipelajari di bab sebelumnya ya. Ini sudah seimbang, sama-sama 1900, sama-sama 1900. Oke, karena dia sudah seimbang, kita langsung melakukan langkah-langkahnya. Untuk RAM ya, untuk metode RAM ini langkah pertamanya adalah mencari biaya distribusi tertinggi pada setiap baris dan kolom. Nah, jadi kita cari dulu dari baris ya. Kita punya tabel tambahan RI di sini. Kemudian satunya lagi ada namanya TJ ya. Jadi RI itu adalah barisnya. Kemudian TJ itu di sini adalah untuk kolom. Nah, langkah pertama kita mencari dulu biaya distribusi tertinggi pada baris pertama ya. Jadi pada baris pertama itu ada 20, 5 dan 8. Jelas yang paling tinggi itu adalah 20. Jadi 20 ya, ada pada baris 1 kolom 1 ya. Kemudian diletakkan di sini 20. Kemudian pada baris kedua itu ada 15, 20, 10. Jelas yang tertinggi itu adalah 20. Terletak pada baris kedua kolom kedua, X22. Kemudian pada baris ketiga itu ada 25, 10 dan 19. Artinya jelas yang paling tinggi adalah 25. 25 ini terletak pada baris ketiga kolom pertama. Oke. Kemudian kalau sudah baris, kita lanjut ke kolom. Kolom pertama itu ada 20, 15, 25. Jelas yang tertinggi adalah 25 ya. Oke. Jadi di sini kita isi 25. Kemudian untuk kolom kedua itu ada 5, 20, 10. Jelas tertinggi adalah 20. Kemudian kolom ketiga ada 8, 10, dan 19. Jelas yang paling tinggi itu adalah 19. Oke, sampai sini paham ya? Oke, setelah kita melakukan langkah awal ini, langkah yang kedua itu kita menghitung selisih biaya distribusinya. Lihat ya, di sini ada delta 11, artinya fokus kita pada baris 1 kolom 1. Ya, rumusnya apa? Jadi rumus pertama B11 ya. Jadi biaya distribusi B11 ya, baris 1 kolom 1 itu adalah 11 ya. Di sini fokus kita itu adalah 20. Kemudian dikurang dengan R1, artinya yang baris 1 ini. Ini kan R1 nih. R1, kemudian ini R2, ini R3. Bu tandain ya. Kemudian yang di bawah ini jelas ini adalah T1, ini T2, dan ini adalah T3 ya. Oke, nah kalian masukkan di sini. Jadi B11 dikurang R1 dikurang dengan T1. Jadi kenapa R1 T1? Lihat di sini karena fokusnya pada baris 1 kolom 1. Artinya yang dipakai adalah baris 1 sama kolom 1. Oke. Nah, jadi B11 itu diperoleh dari sini 20, kemudian R1-nya itu adalah 20 ya. Kemudian T1-nya itu adalah 25. Oke. Sehingga hasilnya menjadi minus 25. Kemudian yang kedua lakukan lagi ya. Jadi fokusnya setelah baris 1 kolom 1 yaitu baris 1 kolom 2. Artinya fokusnya pada sini ya. X12. Nah, B12. B12 itu adalah isi dari biaya distribusi di sini. B itu isi dari biaya distribusi. Kemudian dikurangkan dengan R1, dikurangkan dengan T2. Kenapa R1 T2? Ingat, ini kuncinya 1 2, artinya baris 1 kolom 2. Yang dipakai berarti baris 1 kolom 2, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke 13 sama.
Berarti yang dipakai adalah B13 ya, yang dipakai adalah B13. Artinya baris 1 dan kolom 3 ya. Makanya yang dipakai R1 dan T3. Paham ya? Kemudian dikurangkan nanti dapat hasilnya ya. Kemudian 21 ya. Jadi 11, 12, 13, kemudian 21 itu artinya kan baris kedua. Fokusmu pada baris kedua kolom 1. Nah, dapatlah B21 dikurang dengan R2. Ingat ya, R2 kenapa R2? Karena ini tadi R2 baris 2 kolom 1. Ingat tandanya di sini. B ini delta 22 artinya berarti menggunakan kolom baris kedua dan kolom kedua. Seperti itu ya. Sehingga dapatlah diperoleh nanti nilainya minus 20. Dan seterusnya ya sampai delta 33 ya. Jadi 21, 22, 23, 31 hingga nanti sampai ke 33 ya. Artinya baris 3 kolom 3. Makanya yang dipakai adalah R3 dan T3. Oke, dikurangkan. Nah, diperolehlah nilai-nilai yang baru ya. Setelah diperoleh nilai-nilai baru, kalian masukkan pada tabel transportasinya. Ya, jadi ada nilai baru di sini. Ini diperoleh dari yang sebelumnya ya. Nih, ini nilai barunya yang diperoleh dari pengurangan tadi, dimasukkan ke sini ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini masih yang sama ya, yang tadi, ini masih yang tadi, RI dan TJ-nya. Nah, kalau sudah dapat nilai itu tadi, kemudian langkah selanjutnya menentukan sel yang menjadi tempat pengalokasian beban distribusi pertama dengan cara mencari sel yang memiliki delta IJ paling kecil. Nah, sekarang kita cari delta IJ paling kecil itu yang mana? Jelas ini kan minus semua ya, minus semua hasilnya. Nah, delta IJ ini hasilnya minus semua. Tentu yang paling kecil adalah yang memiliki angka minus paling besar. Yang memiliki angka minus paling besar itu jelas ini ya. Pada baris 1 kolom kedua. Kemudian ada pada baris ketiga kolom kedua. Benar ya? Jadi minus 35, minus 35. Jadi sama-sama minus 35. Itu yang paling kecil ya. Di antara delta IJ yang lain. Jadi langkah selanjutnya mencari yang terkecil pada delta IJ ya. Jadi yang terkecil kita temukan ternyata ada dua. Ada minus 35, minus 35. Minus 35 ada dua. Ada pada baris 1 kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Nah, yang mana yang akan kita pilih di antara dua ini? Oke. Ketika ada yang sama ya, yang dipilih itu adalah yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oke. Tadi kan di sini ya letaknya. Ya di sini dengan yang di sini. Oke, sorry, Ibu kesini dulu. Tadi kan letaknya di sini sama di sini. Nah, kalian cari biaya distribusi yang paling kecil. Antara 5 dengan 10, biaya distribusi yang paling kecil itu adalah 5. Benar ya? Artinya pengalokasian awal itu terletak pada baris 1 kolom kedua. Oke, paham ya? Jadi ketika ada dua yang sama untuk delta IJ-nya yang terkecil, maka yang dipilih adalah biaya distribusi yang paling kecil. Antara 5 dan 10 yang dipilih adalah 5. Oke. Nah, karena dipilih 5, segera alokasikan biayanya. Karena yang maksimum pada kapasitas sumber 600 ya, maka di sini yang diisi adalah 600. Jadi langsung maksimal ya. Kita tidak bisa mengisi lebih dari 600. Walaupun di sini lihat kolom di sini 800, mau diisi 800 tidak bisa karena pada saat di baris pertama ini maksimumnya hanya 600. Oke, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan langkah yang sama lagi. Kita kembali lagi melakukan langkah yang sama dari langkah 1 sampai dengan langkah 3 tadi ya, untuk menentukan pengalokasian mana yang akan kita isi. Ya, jadi lakukan lagi caranya dari 1 sampai ke 3 tadi sampai semuanya terisi penuh. Ya, semuanya terisi, barisnya sama, kolomnya kemudian sama, sudah terisi semua dan seimbang. Oke. Nah, nanti caranya sama ya. Jadi lakukan sampai dia tuntas ya. Sampai dia tuntas, nanti sampailah nanti pada tabel yang terakhir nak ya. Sampai pada tabel yang terakhir itu seperti ini tabel terakhir ya. Tabel terakhir sudah terisi semua. Di sini 600, 400, lihat cek. Ini udah 600. Ke bawah sama ya. 600 tambah 200, 800. Kemudian di sini 400 tambah 100, 500 klop. Kemudian di kolomnya 400.
Di sini 200 tambah 600 800, ketika ke sini dia 800, kolom ke sini 100 tambah 600 700 ya. Jadi semuanya sudah terisi dan sudah seimbang ya. Nah, kalau sudah seperti biasa kita membuat jalur transportasinya ya, jalurnya. Jadi jalurnya tadi dari mana awalnya? Dari 600 kan? Jadi dibuat awalnya dari 600. Kemudian kemana? Ya, jadi panahnya berdasarkan alur transportasi. Jadi langkahnya. Jadi ketika dari 600 tadi ternyata terisi di 200. Jadi kalian ke 200 sampai dengan selesai ya. Nah, kalau sudah seperti biasa ya, kita kalikanlah ya. Kita kalikan tadi. Nah, ini. Jadi yang mendapatkan jalur itu, ingat ini sel ini adalah sel yang kita buat pada jalur, yang mendapatkan jalur pengisian ya. Jadi bukan sembarangan ngisi. Jadi sel itu diperoleh dari jalur pengisian, jalur transportasi yang sudah kita peroleh. Seperti biasa dikalikan ya, sesuai dengan isinya. Sehingga diperoleh nanti ini ditotalkan dapatlah 23.400. Kemudian kita kalikan ya dengan biaya distribusi yang di awal itu sudah sepakat bahwa 100.000, sehingga diperolehlah 2.340.000. Oke. Oke ya, demikianlah penjelasan untuk metode RAM ya. Lanjut ke video yang selanjutnya. Terakhir itu tentang metode FAM ya. Terima kasih.